Proposal yang kalian buat hanya 10 lembar proposal ditukar dengan uang yang dulu ya sebelum COVID itu sekitar 8.500.000 sampai 12 juta. Bayangkan hanya 10 lembar proposal. Kembali di podcast Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Retorika TV. Kembali lagi nih bersama saya Tarwiyatun Hasana, tentunya di podcast Retorika. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih teman-teman. Langsung saja kita kenalan ya teman-teman. Silahkan diperkenalkan. Baik, halo, saya Dewi Kumarasari Putri. Teman-teman saya biasa manggil saya Lala. Saya mahasiswa aktif di STKP PGRI Sumeneb, program studi matematika, pendidikan matematika. Dengar-dengar nih Mbak, katanya Mbak itu pernah tembus PIMNAS ya. Kira-kira apa sih yang Mbak teliti? Kemarin saya mengangkat judul tentang krayon. Jadi krayon yang saya buat itu dari kulit telur, limbah kulit telur, yang ya dibuat sedemikian rupa supaya menjadi produk nilai guna, dan bisa dinikmati oleh anak-anak, khususnya kan krayon itu kan alat media gambar untuk anak-anak. Jadi saya itu berserta tim membuat sebuah produk krayon agar sebuah produk krayon sehat agar bisa dipakai oleh anak-anak tanpa khawatir dengan kesehatannya. Jadi bisa ceritakan nggak sih Mbak, gimana perjalanannya Mbak dalam membuat penelitian tersebut? Perjalanan dulu waktu masih maba ya, mungkin semuanya merasakan hal yang sama. PKM itu terdengar asing. Jadi kebetulan di sini juga ada UKM yang mewadahi pengenalan PKM serta membimbing PKM itu seperti apa. Di semester 1 saya masih berkenalan dengan PKM. Lalu di semester 2 saya mulai menggarap, tapi tidak jadi diupload karena waktu itu batas akhirnya terlewat. Karena saya tidak tahu batas akhirnya sampai kapan, tiba-tiba ada yang bilang sudah nggak bisa ngupload gitu. Akhirnya di semester 4 kalau nggak salah, semester 4 saya mencoba lagi. Ya alhamdulillah lolos sampai pendanaan, dan alhamdulillahnya juga sampai ke PIMNAS. Boleh tahu nih Mbak, saya sebagai mahasiswa baru kan bertanya-tanya apa sih itu PKM. Tentunya teman-teman Retorika yang lagi nonton nih saat ini pastinya belum tahu juga kan apa itu PKM. Bisa dijelaskan Mbak? Jadi PKM itu salah satu bentuk upaya dari Diktiristek kepada mahasiswa khususnya untuk mengembangkan ide-ide mereka, ide-ide kreatif mereka yang dituang dalam proposal. Nah, proposal itu nanti akan didanai oleh Dikti untuk didanai oleh Diktiristek untuk ditindaklanjuti. Jadi ide mereka itu tidak terbuang sia-sia, seperti itu. Kalau untuk pemasarannya sendiri dari penelitiannya Mbak itu sudah kemana saja untuk pemasarannya? Kemarin kan waktu saya ikut PKM ya pas COVID kan, jadi itu tidak boleh produksi, jadi tidak ada pemasaran, tapi hanya rancangan saja. Rencananya kedepannya itu seperti apa dituang dalam sebuah video, jadi tidak ada produk. Dituang dalam video itu sudah lengkap tentang deskripsi produknya seperti apa, pemasarannya seperti apa. Nah kemarin pada rancangan pemasaran saya, rincian pemasaran juga produksi saya, karena COVID ya, karena pandemi, saya pemasarannya melalui marketplace, melalui Instagram, toko workshop yang ada di seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, seperti itu sih.
Jadi menurut Mbak sih apa sih tips-tips agar bisa lolos dalam timnas itu? Tipsnya mungkin yang pertama itu niat ya, niat yang sungguh-sungguh. Yang kedua itu coba update info-info terbaru, permasalahan-permasalahan yang masih hangat-hangat diperbincangkan, yang masih ramai dibicarakan oleh orang-orang. Itu tidak harus tentang COVID, kan sekarang lagi maraknya COVID. Itu bisa juga masalah yang ada di daerah kalian atau di daerah desa terpelosok mungkin, karena kemarin itu ada yang mengangkat PKM itu tentang deterjen dari sisik ikan. Mungkin mungkin di daerahnya sisik ikan itu banyak ya, berantakan, sehingga mereka mengangkat masalah itu dan menjadikan sisik ikan itu menjadi deterjen yang bisa digunakan, jadi bukan limbah. Terus yang selanjutnya itu judul, buat judul semenarik mungkin yang membuat orang itu penasaran ingin membaca kelanjutannya. Nah, judul ini memiliki pengaruh yang sangat-sangat signifikan sih menurut saya. Terus yang selanjutnya format atau sistematika proposalnya. Karena kemarin ketika saya mengikuti technical meeting pas pendanaan, kalau nggak salah itu ketua pelaksananya itu mengatakan bahwa hampir 50% dari proposal yang diupload itu tidak lolos karena format yang salah dan kurang. Jadi format itu benar-benar diperhatikan. Nah, selanjutnya itu konsultasi. Kan banyak mahasiswa di sini yang ya asal yang penting minta tanda tangan lah, terus diupload. Itu salah. Konsultasi dengan dosen pendamping itu penting, sangat penting. Karena dosen itu lebih berpengalaman di bidang kepenulisan. Kan mereka sudah magister semua kan? Ya, benar. Jadi menurut saya konsultasi dengan dosen pendamping setidaknya 5 atau 6 kali untuk ya seenggaknya kalian yakin bahwa proposal kalian itu sudah bagus. Masalah nanti kena tidak kenanya kalian yang penting berusaha. Terus pilih tim yang beda jurusan atau beda angkatan, karena itu sangat berpengaruh. Karena setiap prodi itu memiliki pola pikir yang berbeda kan. Jadi dari beragamnya pola pikir mahasiswa dari beda jurusan atau beda prodi itu bisa menghasilkan sesuatu yang brilian, dan itu bisa berkesempatan besar untuk lolos. Itu saja sih. Untuk timnya siapa saja kalau boleh tahu, Pak? Kalau timnya saya mengambil dari prodi matematika 3 orang dan prodi bahasa Indonesia juga 1 orang. Jadi ada teman seangkatan saya namanya Vida. Terus ada kakak tingkat angkatan 2017 Liskia, dan prodi bahasa Indonesia Tari Agustini. Terus bekal yang didapat itu dalam menulis PKM tersebut Mbak dapat dari mana sih? Kalau boleh tahu. Untuk pembekalannya dari UKM Pengembangan Intelektual, UKMPI ya, di semester 1 kan ada workshop tuh. Saya mencoba berkenalan dengan PKM ini seperti apa, karena PKM ini banyak diperbincangkan di sini. Jadi UKMPI sih, sama dosen pendamping saya yang juga membekali saya tentang PKM itu. Terus kalau syarat untuk bisa mengikuti PKM tersebut itu bagaimana, Mbak? Semisal ada syarat atau ketentuan tertentu gitu dari dari sana. Kalau syarat Iya. isi Misal kayak harus ada kelompok berapa orang gitu. Biar teman-teman retorika juga tahu gitu. Kemarin itu kalau syarat sih pasti mahasiswa ya, karena Iya, PKM ini kan emang ditujukan khusus untuk mahasiswa. Kalau syaratnya yang timnya itu minimal 3 orang dengan ketua, 3 orang, maksimal itu 5 orang. Dan yang diteliti itu
Gak ada syarat yang muluk-muluk sih, yang penting dia mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi. Terus yang kedua ya pembentukan timnya 3-5 orang. Eh, Sekarang kita itu pasti banyak nih yang mahasiswa-mahasiswa baru yang belum tahu tentang PKM itu apa dan pengen banget nulis tentang PKM seperti apa. Berikan dong itu Mbak motivasinya buat teman-teman yang pengen nulis PKM juga. Kan PKM ini sebuah ajang lomba menulis proposal ya, yang didanai oleh Diktiristek jika proposalnya emang lolos. Manfaatnya itu banyak sekali didapatkan ketika proposal yang mereka buat itu didanai. Bayangkan proposal yang kalian buat hanya 10 lembar proposal ditukar dengan uang yang dulu ya sebelum COVID itu sekitar 8.500.000 sampai 12 juta. Bayangkan hanya 10 lembar proposal. Karena kemarin COVID, jadi pemangkasan pendanaan itu dipotong besar-besaran sekitar 50%. Kalau saya kemarin dapatnya 4.500.000. Rentan pendanaannya itu sekitar 4.500.000 sampai 5 juta. Bayangkan 10 lembar proposal ditukar dengan uang 4.500.000. Kan bisa beli apapun. Dan nama kalian jadi salah satu mahasiswa berprestasi di sini. Hanya dengan 10 lembar proposal. Itu sih motivasinya. Buat Mbak dan juga teman-teman yang lagi nonton nih, di sini kita mengeluarkan buletin. Nah, untuk pembeliannya itu gampang banget caranya teman-teman. Kalian tuh bisa hubungi nomor yang sudah tertera di video nanti ya. Dan juga langsung bisa ke sekretnya LPM. Untuk harga nih Mbak, ini terjangkau sekali loh Mbak. Cuman 20.000 kalau nggak salah. Murah banget ya. Iya. Dengan buku yang sebagus ini kita itu bisa mendapatkan kita bisa dapatkan dengan harga cuma 20.000. Jadi murah banget ya, Pak. Murah banget sih untuk buku segitu. Jadi teman-teman segitu saja ya perbincangan kita pada podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Retorika TV. Assalamualaikum. Dadah.